Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-34. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Dan syukur alhamdulillah seperti biasa setiap hari Rabu sore berjumpa lagi dengan saya Dr. Hoirunisa yang akan memandu acara Asogi sore ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG, serta para guru besar yang telah bergabung menjadi partisipan pada sore hari ini. Dan tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda sambil berdiskusi bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan e-sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai Asogi sore ini, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Oni Honsa, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUP Persahabatan Jakarta. Selamat sore Dr. Oni. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Syamil Muhammad, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Selamat sore Dr. Syamil. Selamat sore Dr. Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan moderator kita sore hari ini yaitu Dr. Heru Priyanto, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat sore Dr. Heru. Dan pada sore hari ini, tema yang akan kita bahas adalah seputar HPV dan kanker serviks. Namun sebelum memulai diskusi, kami akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Hasugi pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askan dan spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Dr. Nisa ya? Terdengar, Dok. Oke. Yang saya hormati Dr. Heru Priyanto, kemudian Dr. Oni Ponsa, dan kemudian Dr. Syamel, kemudian ada Bu Sekjen yang selalu konsisten mengawal acara ini, Dr. Tovan, kemudian Dr. Koirunisa, Dr. Birama, Mbak Lucy. Jadi acara setiap minggunya ini effortnya luar biasa meskipun kehadirannya seolah di layar begitu ya. Jadi saya terima kasih banyak. Juga saya menyapa yang terhormat para partisipan sore hari ini yang juga rasanya banyak yang partisipan itu sudah berulang kali. Jadi dari kami itu sudah lebih ikut dari 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat masukan dari Anda semua, sejawat semua untuk perbaikan acara Asogi. Topik sore hari ini sangat penting karena kenapa sih kalau ditanya kita ini HPV terus ya, tetapi karena ya memang problem utama di kita adalah kanker serviks. Nah, kanker serviks itu problem utamanya adalah HPV. Nah, seputar HPV itu monggo aja ditanyakan semua, mulai testingnya, mulai misalnya HPV positif, pap smearnya normal harus dilakukan apa, kemudian kira-kira terapinya apa, tesnya apa, kemudian setelah dilakukan counter atau lip, perlu tidak dites HPV, untuk menilai apa, memprediksi rekurensi, dan lain-lain. Monggo ditanyakan pada sore hari ini pakarnya semua, begitu ya. Saya terima kasih sekali lagi. Saya tidak panjang lebar karena acaranya hanya 1 jam. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih, sehat selalu semua. Mudah-mudahan acara kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya sekaligus membuka acara Asogi sore hari ini. Dan baiklah tidak berlama-lama lagi, marilah kita memulai diskusi Asogi yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita pada sore hari ini. Kepada Dr. Heru Priyanto, spesialis obstetri ginekologi konsultan, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dokter Nisa, suara saya kedengaran ya? Jelas. Waalaikumsalam. Jelas, Dokter Heru. Ya, terima kasih Dokter Nisa, terima kasih Dokter Brahmana sudah membuka acara hari ini. Juga saya lihat ada Dokter Tovan, selalu cantik. Para partisipan sejawat sekalian, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa dalam Ashogi, dan hari ini temanya adalah seputar HPV, Human Papilloma Virus, dan kanker serviks. Masalah kanker serviks, sebagaimana kita ketahui, masih menjadi masalah utama kita karena memang insidennya tinggi, morbiditasnya tinggi, dan juga pembiayaannya tinggi. Di sisi lain sebenarnya kalau dari segi natural history-nya, kita mempunyai waktu rentang yang panjang untuk bisa menemukan pada fase prakanker, tidak sebagaimana pada kanker-kanker yang lain. Nah, ini sebenarnya topik yang menarik karena masalah itu di depan kita, masalah itu tanggung jawab kita bersama dan sangat mungkin untuk dipecahkan bersama sehingga kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Sore hari ini saya perkenalkan kembali Dr. Oni Konsa, sejawat kita, konsultan onkologi di Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Umum Pusat, dan saya itu jarang ketemu secara personal dengan Dr. Syamel, tapi saya lihat bulan ini sangat menguasai hal-hal yang sampai biomolekuler. Jadi selamat sore Dr. Syamel. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Umum Universitas UNAN, Universitas Andalas Padang. Kita mulai aja dari ini. Dari beberapa komunikasi kami, pembicara, insya Allah Dr. Koni akan membuka acara hari ini dengan presentasi yang terkait dengan topik kita hari ini. Saya persilakan, Dr. Roni. Baik, terima kasih Dr. Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada HOGI. Kami mencoba sedikit sharing informasi tentang apa yang tadi sudah disebutkan, memang cukup sering ya. Apakah slide-nya terlihat, Dr. Heru? Terlihat, Dr. Roni. Baik. Oke. Kalau kita lihat memang perjalanan dari cervical cancer itu sendiri sudah sangat erat dikaitkan dengan perjalanan dari suatu infeksi HPV, karena hampir mayoritas dari kanker serviks itu penyebabnya sudah bisa dinyatakan sebagai terkait dengan HPV. Dan kalau kita lihat, ternyata HPV ini sendiri tidak hanya dihubungkan dengan kanker serviks, tapi dia juga terkoneksi dengan kanker-kanker lain, seperti kanker vagina, vulva, di anal, kemudian penis, bahkan beberapa kanker dari head and neck. Jadi kalau dilihat distribusi dan insiden dari betapa HPV itu terkait dengan kanker-kanker lainnya, itu memang kalau kita lihat memang bervariasi ya. Paling tinggi adalah kanker serviks dan ada di kanker oral. Dan hampir sebagian dari kanker-kanker ini 50%-nya terkait dengan HPV. Nah, kalau bicara etiologi, kita bicara bahwa 99,7% cervical cancer. Jadi hampir 100% ya, tadi sudah dilihat bersama di tabelnya, bahwa ini terkait dengan HPV yang tipe onkogenik. Dan dari 99,7% itu, HPV 16 dan 18 ini merupakan HPV high risk yang tersering, sekitar 70% menjadi penyebab kanker serviks. Kemudian kalau kita lihat perjalanan kanker serviks yang tadi Dr. Heru sebutkan memang cukup panjang. Harusnya kita semua menyadari bahwa upaya untuk memutus mata rantai sebelum terjadinya kanker ini sangat terbuka luas. Dan inilah peran dari screening. Karena kalau kita lihat cukup panjang, sekitar 3 sampai 17 tahun. Kalau kita lihat di sini dari normal atau kita
mundur sedikit ya. Dari kondisi normal ini bisa terjadi ada infeksi. Ketika kita bisa melakukan tes HPV DNA, maka dia bisa bergerak terjadi perubahan yang kita sebut mild dysplasia atau CIN1 ya. Ini sebenarnya bisa regresi. Kalau dia bergeser menjadi CIN2 atau moderate dysplasia pun masih bisa terjadi regresi. Sampai ke severe dysplasia, di mana kategori ini sudah kita nyatakan sebagai suatu kategori high grade seal ya, atau CIN2 dan 3. Nah, namun proses ini semua ternyata seringkali kita juga masih miss. Sementara kalau kita lihat secara natural history, pada kondisi subklinis sebenarnya ini masih potensi besar bahwa infeksi virus itu ketika seseorang terexposure dengan HPV itu bisa terjadi self-limited infection. Jadi akan terjadi clearance secara alami dari tubuh terhadap infeksi virus tersebut. Pada beberapa kondisi akan ada retensi genomnya. Nah, ini kita anggap infeksi laten yang bisa terjadi reaktivasi. Nah, bila terjadi bukti tampilan klinis adanya suatu infeksi, kita bisa lihat entah dia suatu yang low risk ya, sebagai bentuk kondiloma misalnya, atau sebagai yang high risk dia mulai mengkategorikan lesi prakanker yang kategori CIN1. Bila kemudian terjadi persistent infection, tidak ada regresi, maka dia akan terus berjalan menjadi high grade seal dan bahkan menjadi karsinoma in situ dan terakhir sebagai suatu kanker itu sendiri. Ini juga tadi sebagai potongan bahwa infeksi ini bisa terjadi tampilannya dalam paparan infeksi 3-6 bulan ya. Bila dia suatu low risk, kita bisa lihat suatu kondiloma ataupun kalau dia high risk sebagai suatu CIN1. Tapi ini semua bisa terjadi clearance ya. Sementara kalau dia masih bertahan atau persistent infection, maka dia bisa bergeser. Dan proses ini pasti kembali membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ada faktor kofaktor di sini ya. Ada hostnya bagaimana, environment-nya bagaimana. Kalau dipresentasikan mungkin sebagian besar CIN1 57% gitu ya, bisa terjadi regresi menjadi normal. Demikian juga CIN2. Nah, namun kalau udah CIN3 makin sedikit. Dan dia rata-rata makin tinggi, dia potensi untuk progresinya makin besar. Kalau dikatakan genital HPV infection ya rata-rata tentunya terkait dengan proses hubungan seksual. Beberapa kasus memang ada yang kemungkinan adanya suatu kondisi non-penetrative sexual contact, tapi ini agak jarang ya. Dan ada juga non-sexual route, misalnya dari mother to newborn. Nah, masalah kanker serviks tentunya terkait dengan eliminasi, screening, vaksin. Kita tahu bahwa ini dari WHO ya, kembali kita ingatkan sedikit ya Dr. Heru, 90% diharapkan sudah tervaksinasi pada mereka-mereka yang berusia 15 tahun ya pada tahun 2030. Sementara 70% wanita usia 35 ataupun 45 tahun sudah terscreening dengan suatu screening HPV ataupun High Performance Index ya. Dan 90% dari wanita-wanita yang diketahui terkena kanker serviks juga diharapkan sudah tertata sana. Eliminasi itu ekstrim juga nih, ternyata diharapkan insidensnya kurang dari 4 kasus per 100.000 wanita per tahun. Apakah kita mampu, kita akan lihat nanti. Dan usaha vaksinasi sudah ada saat ini dengan program vaksinasi nasional pada anak-anak usia 11 tahun ya. Kemudian juga kita lihat screening di permasalahan kita sedikit saya ungkap masih rendah. Dan kita punya metode deteksi dini, baik itu IVA yang saat ini kita harapkan sangat bisa coverage-nya meningkat, sampai kemudian HPV test. Dan untuk HPV test, kita sedikit sharing bahwa saat ini pun sudah ada metode HPV self-sampling. Nah ini juga memang masih berbiaya pribadi ya, Dr. Heru belum masuk platform BPJS. Dan self-sampling ini nantinya diharapkan bisa mengurangi dampak karena pasiennya enggan, malu, dan sebagainya. Dan ini cukup efektif. Kalau kita lihat, cukup sensitif untuk mendeteksi high grade seal ya. Kemudian dia juga hasilnya ternyata cukup sama dengan yang tes HPV-nya diambil oleh seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi ataupun dokter yang dilatih untuk mengambil sampel tersebut.
Jadi kalau kita lihat, Dr. Heru, singkat aja dari saya, kita harus tahu betul bahwa proses kanker ini memerlukan waktu yang panjang, jadi sangat terbuka luas peranan untuk pencegahan primer, bahkan deteksi dini, menjadi hal yang sangat penting untuk menurunkan angka kanker serviks itu sendiri. Demikian dari saya, Dr. Heru. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa membawa kita diskusi yang lebih hangat lagi ya, Dr. Heru. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Roni. Menarik sekali. Saya harapkan dengan ada presentasi awal ini membuka pemahaman kita dan minat kita untuk berdiskusi. Tapi sebelumnya saya persilakan Dr. Syamel. Bila ada yang mau ditambahkan, kami persilakan. Silakan Dr. Syamel. Ya, terima kasih Dr. Heru. Saya rasa presentasi dari Dr. Roni sudah lengkap. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi HPV ini memang dia bisa menginfeksi dari serviks itu pada lapisan basalis ya. Jadi itu intinya. Jadi si virus HPV ini dia baru bisa infeksi dari serviks pada lapisan basalis. Artinya untuk dia bisa terinfeksi HPV itu perlu ada mikrolesi mungkin di serviksnya. Makanya ini yang mungkin hampir tidak pernah ditemukan pada wanita yang belum ada pernah berhubungan seksual. Mungkin itu poin tambahannya. Satu lagi memang saat ini karena di dunia sudah mengarahnya ke arah high performance test, tadi sudah disebutkan Dr. Oni ya, itu kombinasi biasanya antara tes DNA HPV dengan apakah itu sitologi, pap smear, ataupun dengan IVA test. Jadi dengan high performance test tadi, itu diharapkan tidak ada lagi negatif palsu yang tinggi dari sitologi. Jadi ini memang yang diharapkan dari tes HPV DNA tadi. Itu mungkin Dr. Heru yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Dr. Syamel. Memang kita men-setting diskusi kita yang lebih banyak dibanding mungkin presentasi satu arah. Jadi saya lihat belum ada di chat box. Saya persilakan mungkin ada tambahan. Mungkin saya lihat ada Dr. Tovan yang selama ini kita kenal begitu concern terhadap masalah ini. Mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan? Ada pertanyaan di Q&A, Dr. Heru. Q&A. Ada pertanyaan ya? Ya, monggo. Pertanyaan dulu, Dr. Heru. Ya. Saya bacakan pertanyaan dari sejawat Dr. Lukas. Tapi ada SH-nya sarjana hukum ini. Apakah oral HPV disebabkan oleh oral seks atau karena perjalanan penyakit? Monggo silakan, Dr. Roni. Monggo. Ya, terima kasih Dr. Heru. Ya, seperti yang dikemukakan tadi oleh Dr. Syamel, biasanya terjadi mikrolesi. Demikian juga ketika terjadi proses hubungan seksual oral seks, bila terjadi lesi dan itu terjadi adanya paparan infeksi virus HPV, maka yang dimaksud ini bukan suatu perjalanan jadi dokter, tetapi lebih ke arah adanya suatu proses paparan virus tersebut. Sama halnya dengan tadi proses dari ibu ke janin ya, ketika dia bersalin normal dengan adanya suatu HPV di jalan lahir, maka bisa terhirup misalnya, maka bisa terpapar juga infeksi HPV pada bayi maksudnya, sehingga itu terjadi karena proses transmisi vertikal. Tapi kalau tadi pertanyaan dari Dr. Lukas ya, mungkin itu lebih terkait ke proses hubungan seksualnya begitu, Dr. Heru. Ya, jadi memang demikian Dr. Lukas, terima kasih pertanyaannya. Dr. Syamel, saya saat ini ada merawat pasien wanita usianya 48 tahun. Dia di mulut rahimnya itu SIN2. Sudah kita lakukan manajemen sesuai SIN2-nya. Tapi yang saya mau ceritakan adalah ternyata dia ada kanker di palpebranya, di kelopak mata bawahnya. Dan kanker itu juga diperiksa HPV, dan HPV high risk-nya adalah positif. Jadi ini juga tentunya bisa berkaitan dengan aktivitas seksual. Mungkin saya bertanya Dr. Syamel nih. Tadi disampaikan bahwa
untuk terjadinya infeksi HPV, virus itu harus mencapai lapisan parabasal dan basal, tidak bisa di intermediat sama superficial. Nah, apakah itu bisa menular lewat hubungan aktivitas seksual selain sanggama? Jadi, nah ini kadang-kadang kan apakah yang dimaksud kontak seksual itu harus suatu bersambang sanggama atau koitus? Silakan Dr. Syamel. Baik, Dr. Heru, mohon izin. Kalau masalah pengalaman tentu Dr. Heru jauh lebih banyak ya. Kasusnya menarik sekali Dr. Heru ya. Di bawahnya HPV positif, di palpebranya juga cancer yang related HPV Dr. Heru ya. Iya. Untuk yang masuknya, kalau berdasarkan teori memang si HPV ini dia hanya bisa menginfeksi sel basal dan parabasal karena dia pada sel basal dan parabasal ini dia kan aktif membelah sehingga si DNA bagian dari genom dari HPV ini dia bisa berintegrasi dengan sel parabasal tadi. Cara masuknya bagaimana? Memang yang paling sering itu kontak seksual karena kontak seksual tuh dia biasanya akan timbul mikrolesi di serviknya. Nah, sekarang bagaimana dengan cara seksual yang lain, misalnya tangan misalnya. Tentu pada prinsipnya mungkin sama saja Dr. Heru ya. Setiap ada mikrolesi di serviks, dia bisa masuk virus HPV. Karena kita ketahui memang virus HPV ini sebenarnya dia mungkin salah satu virus yang sebetulnya ada di mana-mana ya. Artinya dia memang sudah ada. Cuman dia tidak bisa masuk selama tidak ada mikrolesi. Mungkin itu ya Dr. Heru. Iya, Dr. Syamel. Oke. Jadi ada satu laporan kasus mungkin untuk membuka wawasan. Saya cerita nih. Jadi ada laporan kasus seorang tanda kutip nona karena belum menikah di UK, di England, di Inggris, didapatkan dengan CA cervix invasif. Nah, ketika diperiksa ternyata himennya sebenarnya masih relatif intak. Gitu. Nah, ternyata ketika ditelusur, ternyata memang nona ini beraktivitas seksual tapi tidak dengan penetrasi, tidak dengan bersanggama. Ya, jadi mungkin bisa aja ya hal ini seperti hal yang baru untuk yang belum pernah mendengar cerita ini, dan laporan kasus itu dilaporkan di dalam jurnal dan ternyata memang dengan cara digital, jadi dengan cara jari dan tentunya lewat mikrolesi. Ada pertanyaan lagi nih Dr. Roni, saya bacakan ya Dok ya. Baik Dok. Sore dokter, dari Dr. Nikta Indriani. Terima kasih penjelasannya. Izin bertanya, screening bagusnya menggunakan HPV atau LBC? HPV atau LBC dulu ya dok? Atau keduanya? Silakan Dr. Roni. Jadi Dr. Nikta, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk screening pertama kan pada saat kita melakukan suatu pemeriksaan in speculo, kita melihat lesi tidak tampak di situ, maka kita bisa dengan sederhana sebenarnya bisa menggunakan IVA. Dengan menggunakan IVA, kita akan mengetahui apakah akan terlihat lesi atau tidak. Namun ketika pasien menghendaki suatu high performance test, kita bisa menawarkan untuk pemeriksaan HPV lebih dahulu. Jadi kalau ditanya duluan ya mungkin ya Dr. Heru, tadi pertanyaannya mana sebaiknya yang lebih dulu, dan ketika settingnya ini mungkin private pas mendaki suatu high performance test, maka kita bisa melakukan pemeriksaan dengan HPV test DNA lebih dahulu. Nah setelah itu kita bisa memulas dengan IVA. Atau bila ternyata IVA-nya tidak tersedia, mungkin ya di beberapa fasilitas kok malahan belum disiapkan IVA-nya, maka bisa digunakan juga suatu pemeriksaan sitologi seperti yang ditanyakan Dr. Nikta, liquid based sitologi yang berbasis cairan. Itu tentunya baik ya, tapi tentunya biayanya makin besar sehingga bisa dikombinasikan. Namun bila hanya ingin memilih satu screening method pun saat ini sudah diperkenankan, kita kalau lesinya tidak tampak sama sekali ya, kita bisa langsung melakukan tes HPV DNA lebih dahulu. Itu saja dulu mungkin Dr. Heri. Terima kasih. Ya. Jadi bisa single method atau bisa co-testing ya Dr. Reni ya. Dan co-testingnya udah bisa di kita dengan co-testingnya HPV dengan IVA gitu bisa Dr. Heru. Ya,
Sejawat sekalian, partisipan, co-testing itu singkatan dari concomitant testing. Jadi tes yang dilakukan bersamaan. Jadi kalau di radioterapi ada konkuren atau konkomitan, jadi mirip saja. Jadi bersamaan antara HPV test juga diikuti dengan pap smear baik yang LBC maupun yang konvensional. Bisa juga co-testing itu adalah pemeriksaan HPV misalnya digabung dengan IVA. Artinya dua pemeriksaan dengan metode yang berbeda tapi dilakukan secara bersamaan. Ada pertanyaan lagi nih? Mungkin Dr. Syamil nih. Assalamualaikum dokter. Maaf, ini kucing saya mengganggu nih. Ya. Selamat sore, mohon izin bertanya pada pasien CA cervix, bagaimana menentukan stadiumnya dari pemeriksaan fisik? Silakan Dr. Syamil. Baik, terima kasih Dr. Heru. Ya, mungkin pertanyaannya agak keluar dari topik kita hari ini, Dr. Heru ya. Tapi nggak apa, coba saya jawab. Jadi untuk menentukan stadium pada kanker serviks, memang sampai saat ini kita di Indonesia masih menganut clinical staging. Clinical staging itu dia kombinasi, mulai dari pemeriksaan fisik, nanti pemeriksaan penunjang seperti MRI itu juga diperlukan. Jadi memang sampai saat ini kanker serviks masih clinical staging. Bagaimana menentukan stadiumnya? Ya, dengan pemeriksaan. Pemeriksaannya biasanya paling bagus tuh memang kalau pemeriksaan fisik dilakukan dalam under narkos supaya si pasiennya rileks dan kita tidak salah menentukan. Misalnya dengan vaginal tussing, kita lakukan RVT juga, kita tentukan kekakuan dari parametriumnya. Tapi untuk penyebarannya, memang itu kita harus pakai imaging mulai dari USG yang sederhana maupun dengan yang lebih canggih itu dengan MRI ataupun CT scan untuk melihat penyebaran ke kelenjar di daerah para aortanya. Mungkin itu Dr. Heru ya. Iya, terima kasih Dr. Syamil. Ya. Jadi sejawat prinsipnya bahwa untuk cancer itu ada yang stadiumnya bisa ditentukan secara klinis, disebut clinical staging. Ada yang harus ditentukan berdasarkan temuan operasi, namanya surgical staging. Nah, CA cervix ini sampai sekarang yang paling banyak digunakan adalah masih clinical staging. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat sudah menggunakan surgical staging. Karena sebenarnya surgical staging itu relatif lebih objektif dibanding dengan clinical staging. Next, pertanyaan selanjutnya adalah yang terhormat Dr. Syamil. Pengalaman dokter, bagaimana cara mengedukasi pasien untuk berkenan cek HPV? Mohon sharingnya. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau mengenai pengalaman mungkin nanti Dr. Heru atau Dr. Oni jauh lebih banyak pengalaman yang dari saya nih. Jadi memang kesulitan masyarakat kita biasanya memang untuk screening atau untuk deteksi dini itu lemah sekali. Bagaimana caranya? Tergantung tingkat edukasinya mungkin. Kalau memang pasiennya dalam kondisi private, well educated, kita bisa terangkan secara jelas, secara menyeluruh supaya dia gunanya untuk apa, dan kita juga terangkan alasan kenapa perlu dilakukan pemeriksaan screening atau cek DNA HPV-nya. Kalau untuk pada masyarakat awam mungkin yang kita ketemu sehari-hari di puskesmas atau di klinik biasa, mungkin sebenarnya kita bisa masuk ke pemeriksaan yang lebih mudah dikerjakan seperti IVA test. Misalnya di daerah yang belum ada DNA HPV-nya atau tidak ada pap smear, itu kita bisa lakukan IVA test pada setiap pemeriksaan ginekologi. Karena sebenarnya untuk IVA test ini kan dia tidaklah invasif, dia tidak juga menambah sesuatu yang signifikan. Jadi misalnya si pasien datang karena miom, tentu miom misalnya kita periksa ginekologi juga kan, sekali kita inspeksiolog kita lakukan IVA test. Itu cukup diterangkan, Ibu mungkin saya sekalian periksa untuk lesi prakankernya ya, supaya Ibu tidak 2 kali periksa, bisa diterangkan seperti itu. Itu mungkin Dr. Heru. Iya Dr. Syamil, saya mau cerita sedikit ini sejawat sekalian. Beberapa tahun yang lalu, saya waktu praktek itu datang dua gadis ya, dua wanita muda. Yang satu periksa
yang satu pengantarnya. Nah ini kuliah di Australia. Kemudian pada waktu datang dia cerita, dok, saya mau vaksin. Saya senang kan, oh sudah paham vaksin ya, gitu. Jadi ketika ngobrol selanjutnya, anamnesa dan sebagainya, kok sudah paham vaksin, kok tahu pentingnya vaksin, yang disampaikan adalah, dokter saya nona, tapi saya aktif seksual. Jadi yang kaget dokternya nih. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa variasi kesadaran masyarakat kita itu masih rentangnya jauh. Jauh dari yang sudah paham dengan sendirinya, tapi juga ada yang memang kita harus sangat telaten melakukan edukasi. Jadi saya misalnya bisa menghimbau untuk sejawat sekalian, sejawat SPOG, yang bisa kita lakukan adalah kita aktif pada berbagai penyuluhan edukasi. Entah itu misalnya lewat yayasan sosial, di SMA, di PKK, pada pertemuan-pertemuan warga dan sebagainya. Karena yang sering saya sampaikan adalah kita menemukan satu lesi prakanker, itu berarti menyelamatkan satu keluarga. Dan itu luar biasa. Karena begitu terdiagnosis kanker invasif, dia harus seorang ibu harus menjalani pengobatan, operasi, radioterapi, tidak bisa mengantar anaknya, tabungannya habis, nggak bisa dekat dengan suami. Jadi betul-betul seluruh keluarga itu kena imbasnya. Jadi mungkin mari kita aktif untuk sisi kesehatan preventif. Saya lanjutkan nih. Dr. Roni, ini ada pertanyaan. Mohon izin tanya, Dok. Apakah ada batas limit tertinggi untuk umur vaksin HPV? Silakan, Dok. Untuk kandidat yang bisa divaksin mungkin ya, Dr. Heru ya? Iya, betul. Jadi secara umum kita berharap bahwa yang menerima vaksinasi ini adalah orang yang masih kategorinya cukup sehat sehingga sistem imunitasnya masih bisa memberikan respon untuk membentuk antibodi. Jadi rekomendasi memang secara cut off point usia sampai 55 tahun, 10 sampai 55 tahun ya. Namun tentunya kita case by case bisa melihat, saya rasa ya Dr. Heru, ketika ada seorang wanita usianya di atas itu tapi totally looks healthy gitu ya, benar-benar performanya baik, saya rasa masih memungkinkan. Namun juga sebaliknya bila kasusnya terlihat seorang yang sudah imunosupresif dan sebagainya dengan usia yang mungkin sedikit di bawah dari itu, maka kita perlu melihat, memberikan informed consent dalam hal ini menjadi hal yang penting, apakah kandidat atau pasien tersebut masih layak untuk mendapat vaksin HPV atau tidak. Demikian Dr. Heru. Ya, terima kasih Dr. Roni. Ada sedikit sisi cara melihat sisi yang lain terkait dengan batasan screening dan batasan vaksin, sejawat sekalian. Di dalam protokol WHO, screening itu maupun vaksin itu berhentinya pada usia yang lebih awal. 45 tahun kadang sudah dihentikan, tidak sampai 50 tahun. Tapi kenyataannya di kita, sering pasien 70 tahun lebih datang dengan CA cervix. Sudah stadium 3B dan sebagainya. Pasti Dr. Samuel, Dr. Roni juga pernah begitu. Artinya apa? Saran untuk menghentikan vaksin atau screening lebih awal itu mungkin disetting pada masyarakat dengan cakupan screening yang cukup baik. Sehingga di kita mungkin pandangannya harus beda. Makanya Hoki mengambil pilihan pada usia 55 tahun pun masih bisa dilakukan vaksin dan sebagainya itu. Jadi memang kadang-kadang epidemiologi itu penting untuk memahami pola yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Karena memang screening kita masih rendah, cakupan kita masih sekitar 8%, maka adalah suatu hal yang bijak ketika jangka waktu screening itu lebih dipanjangkan pada usia-usia yang lebih, bahkan bisa pada pasca menopause. Mungkin itu tambahannya. Saya lanjutkan.
Gini nih Dokter Syamel, ini gantian nih dok. Selamat sore dokter, izin bertanya untuk vaksin HPV sendiri, apabila di tengah dosis pasien hamil, untuk penundaan vaksin HPV sampai berapa lama? Terima kasih Dokter Heru. Jadi ini pertanyaan menarik ya. Kan kalau kita vaksin saat ini yang di Indonesia tersedia ada 2 jenis. Ada yang bivalen, ada yang kuadrivalen. Kalau yang bivalen itu kan dosis 1, 0 bulan, 1 bulan, dan 6 bulan. Kalau untuk yang kuadri kan 0, 2, 6 ya. Jadi maksudnya mungkin kalau saat antara 1 dengan 0,1 itu maksudnya minimal jaraknya itu 1 bulan. Ya. Kemudian yang 6 bulan tuh maksudnya ada jaraknya itu minimal 6 bulan. Misalnya si pasien sudah 2 kali suntik 0,1, kemudian pada bulan ketiga ternyata ibunya hamil. Ya, kapan divaksin kemudian? Sebenarnya kalau dari kehamilan memang itu sampai sekarang tidak ada penelitian yang pasti ya mengenai efek kehamilan. Memang tidak dikontraindikasikan, tetapi sebenarnya tidak ada data yang lengkap tentang vaksinasi HPV pada kehamilan. Artinya, si ibunya bisa menunda vaksinasi ini setelah selesai kehamilan, karena tidak ada masalah. Dia kan minimal 6 bulan, lebih dari 6 bulan boleh. Itu mungkin Dokter Heru ya. Ya, jadi demikian Dokter Rosita, jadi memang bisa di-postpone. Silakan Dokter Roni. Ya, mungkin tadi ya dokter, kalau yang 1 kali mungkin ya dokter Samuel yang harus diulang ya dokter ya? Iya, ya. 1 kali. No. Ya, saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Dokter Muhammad Naufal. Assalamualaikum dokter, izin bertanya untuk efektivitas vaksinasi HPV pada wanita usia reproduktif berapa persen? Apakah diperlukan booster atau repetisi untuk meningkatkan perlindungan infeksi HPV tersebut? Silakan, Dok. Ya, mungkin kalau untuk booster jelas sampai saat ini kita masih menganut tetap dengan 3 kali pemberian, jadi nggak ada booster. Untuk efektivitas ini memang masih debatable ya, karena ketika kita tahu penyebab virus HPV yang menyebabkan kanker serviks ini tidak hanya di cover oleh vaksin yang ada saat ini, yaitu 16 dan 18, tentunya menjadi isu untuk efektivitas. Dia menyatakan 70%, dulu sempat kita bilang 90%. Namun kembali ketika itu makin tinggi ketemunya ada PHP, VHPP yang lain, tentunya kita tidak bisa menggantungkan setinggi itu. Dan yang nanti perlu diingat adalah setelah dilakukan vaksinasi ini bukan berarti protektif itu menjadi 100% atau kita sudah terproteksi, tapi tetap metode screening harus tetap dilakukan. Demikian Dr. Heru. Ya, makasih Dr. Roni. Jadi saya mau menambahkan sedikit terkait edukasi pasca vaksinasi. Jadi sahabat sekalian, partisipan yang saya hormati, bahwa vaksin HPV tidak menggugurkan kewajiban screening. Jadi walaupun sudah divaksin lengkap 3 kali, tapi screening rutin tetap dilakukan. Karena walaupun ada cross protection antara strain-strain HPV, misalnya kita hanya menggunakan quadrivalen, 4 macam virus 6, 11, 16, 18, dan sebagainya, bisa melindungi strain lain, tapi tetap paling tinggi pada kisaran sekitar 80%. Sehingga masih 20%-an yang masih miss. Sehingga ketika kita melakukan vaksinasi HPV, maka edukasi langsungnya adalah tetap melakukan screening. Demikian Dr. Syamel ya, setuju ya? Setuju Dr. Heru. Iya, ada pertanyaan lagi nih kepada narasumber, jadi ini nggak disebutkan nih, mengenai tes HPV, terkadang kendalanya adalah harga yang harus dibayar pasien mahal. Ada solusinya enggak? Oke. Saya coba jawab ya, Dokter Heru ya. Silakan. Dokter. Oke. Jadi memang saat ini sampai sekarang HPV itu kan belum masuk ke sistem jaminan asuransi kita secara nasional.
Tetapi memang sekarang pemerintah sudah mulai ada vaksinasi nasional. Vaksinasi nasional memang tidak bisa pada ibu-ibu nih, pada anak usia 11 tahun. Memang belum pada seluruh provinsi. Kemarin Hogi melalui organisasi Prof. Andriono dan guru saya juga semua, Dr. Tovan juga sudah berhasil memasukkan vaksinasi kepada sistem vaksinasi nasional Indonesia. Mudah-mudahan nanti sudah tercover, tapi memang bukan pada ibu-ibu nih, Dr. Heru, pada anaknya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang ibu-ibu, boleh tidak divaksin? Boleh, memang, tapi itu sifatnya masih private. Untuk kedepannya ya mungkin kita usahakan ada yang dijamin oleh jaminan kesehatan kita ya, Dr. Heru ya. Ini itu Dr. Heru. Ya, Dr. Syamel. Saya menambahkan sedikit, kemarin ada ulasan yang cukup menarik, ditulis oleh seorang sejawat mengenai tes genomik, apakah itu Western blot, apakah itu PCR. Nah, ternyata pada urusan itu bahwa pandemi COVID-19 kemarin itu ternyata membawa pelajaran buat kita. Pelajaran apa? Ternyata pemeriksaan PCR itu bisa didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk rumah sakit sama laboratorium swasta. Nah, pelajaran ini yang bisa dipetik kalau kita mau mengembangkan co-testing. Karena harapannya memang dengan menggunakan tes HPV, akurasinya akan meningkat sehingga insidennya akan menurun karena memang terdeteksi atau memang terlindungi dengan vaksin. Jadi ini sebenarnya ulasannya itu menarik karena dan alat itu masih ada sekarang di berbagai tempat. Mungkin nggak dipakai karena kasus COVID-nya rendah lagi, sudah rendah alhamdulillah. Jadi ini pelajarannya bahwa sebenarnya tes HPV itu bisa aja menggunakan dengan peralatan yang kemarin ketika kita pada masa pandemi. Ya, saya lanjutkan ya. Boleh menambahkan sedikit? Silakan Dr. Tovan. Iya. Terima kasih Dr. Heru, luar biasa. Saya apresiasi yang sangat tinggi kepada kakak saya, ya rekan saya juga, adik saya, Dr. Syamel. Saya rasa penting karena tadinya semula saya mau ketik di chat, tapi rasanya lebih baik disampaikan. Betul sekali, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Dr. Heru tadi, Dr. Syamel juga Dr. Roni ya. Jadi terkait dengan tadi ya concern kita tentang tes HPV ya. Semua juga tahu ya bahwa tes HPV merupakan high performance test atau tes yang memiliki akurasi yang sangat tinggi. Tapi memang terkendala dengan harga. Itu tentu teman-teman tadi sudah menanyakan. Dan ini adalah kabar gembira yang mungkin memang adalah prestasi kita bersama ya, dimulai oleh Prof. Andriono ya, guru-guru kita sebelumnya, Prof. Laila juga. Jadi untuk saat ini alhamdulillah ke depan nanti teman-teman sejawat ya SPOG mungkin bisa memberikan informasi yang akurat ya bahwa ke depan nanti akan disepakati sebagai program pemerintah yaitu HPV test plus IVA, mudah-mudahan ya Dr. Heru, dan ini harganya sudah kita bisa tekan. Ini bocoran sebenarnya, bocoran dari petinggi dari satu perusahaan laboratorium ya. Jadi kita bisa tekan sampai bisa menyamakan harga pada pap smear yang saat ini di cover oleh BPJS 125.000, bahkan saat ini mereka menyatakan sanggup untuk 120.000, luar biasa Dr. Heru. Jadi saya rasa ini ke depan ini adalah luar biasa kabar gembira buat kita semua, dan tadi sudah disampaikan usia 35-45 tahun gitu, itu memang target utama kita untuk mencapai secondary prevention pada triple intervention untuk WHO tahun 2030 nanti ya. Jadi sekali lagi HPV yang kita akan lakukan adalah HPV high risk saja ya, terkait dengan budget tadi, dan mudah-mudahan memang ini menjadi senjata kita untuk tetap dengan budget yang bahkan lebih rendah dibandingkan pap smear sekalipun. Itu mungkin tambahan dari saya, Dr. Heru. Terima kasih. Terima kasih Dr. Tovan. Informasinya menarik sekali. Moga-moga program eradikasi kanker serviks tentunya secara bertahap bisa berjalan dengan 2 jalur utama. Meningkatkan cakupan deteksi dini ditambah dengan vaksinasi. Saya lanjutkan pertanyaan ini dari anonymous attendance. Jadi ada sejawat yang tidak mengenal namanya. Izin bertanya dokter, kita ketahui bahwa CA cervix dicetus oleh infeksi HPV yang persisten. Nah, pertanyaannya, kapan disebut infeksi persisten? Yang kedua, apakah ada cara untuk meningkatkan clearance-nya sehingga tidak menjadi persisten? Silakan Dr. Roni atau Dr. Syamel. Ya, terima kasih Dr. Heru. Jadi memang ketika kita
mengalami atau diketahui mendapatkan paparan infeksi HPV, tentu kita lihat dulu ada lesinya atau tidak. Bila ada, lesinya derajat yang mana? Apakah masih kategori CIN 1, 2, atau lebih tinggi? Nah, yang tentunya diharapkan adalah bila tidak ada lesi atau pada lesi yang derajatnya masih rendah. Diharapkan terjadi clearance. Nah, kapan kita melakukannya? Bisa dengan menilai lesi tersebut. Bila itu misalnya lesi derajat rendah, dengan IVA-nya misalnya tipis, gitu ya. Kita bisa lihat dari situ. Kalau tidak tampak lagi lesinya, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan HPV ulang. Kapan momennya? Minimal mungkin 6 bulan, karena diharapkan dalam 6 bulan clearance terjadi. Karena kita tidak tahu kapan sebenarnya paparan HPV yang pertama kali. Ketika kita tes, ya itulah titik pertamanya, titik nolnya lah gitu ya. Nah, namun kalau memang belum terjadi clearance, ya jangan cemas juga Dokter Heru, kita bisa punya waktu yang cukup selama lesi itu tidak bertambah derajatnya. Nah, bila terjadi penambahan derajat lesi, misalnya tadinya kita nilai adalah CIN 1, tapi kemudian naik menjadi CIN 2. Pada CIN 1 kan kita punya opsi untuk diobserve atau bisa diambil sampel ya, atau dipotong, dibersihkan, di lip ataupun sedikit diambil bagian yang bermasalah atau dibakar ya. Nah, namun kalau ternyata lesinya bertambah, nah kita mulai waspada. Ini jangan-jangan lesinya paparannya adalah tipe yang persisten tadi. Apakah ada obat untuk meningkatkan clearance? Saya sampai saat ini belum ketemu sih Dokter Heru. Nggak ada ya, apa diapain ya, dicuci-cuci aja gitu ya, disemprot-semprot. Ternyata nggak ada evidence-nya juga. Jadi itu memang virus is a self-limited disease, artinya memang ya dia hilang sendiri bila mungkin imunitas lokalnya juga membaik seperti itu ya. Tapi saya pribadi belum ketemu obatnya apa nih Dokter Heru, Dokter Syamel. Iya, jadi ada pemahaman yang sampai sekarang mungkin belum berubah adalah bahwa virus HPV itu tidak ada fase viremianya, sehingga tidak bisa juga dites lewat darah. Tapi ada juga satu artikel yang saya baca bahwa virus HPV ini bisa menularkan plasenta lewat hematogen. Jadi masih ada debatable. Tapi secara umum memang kita tidak memberikan obat antiviral untuk infeksi ini. Dr. Samuel, bagaimana pendapatnya? Setuju Dr. Heru, Dr. Oni. Jadi memang virus ini self-limiting ya. Cuman mungkin dia sebenarnya kan tubuh kita dia ada imunitas juga. Memang ada di beberapa bahan seperti kayak WHO, smoking juga memperberat resiko. Ya seperti itu. Tapi kalau obat spesifik yang meningkatkan clearance itu saya juga sampai sekarang belum ketemu. Paling ya imunitas, kemudian juga hygiene, dan salah satu faktor risiko lainnya itu merokok salah satunya. Oke. Mungkin itu Dr. Heru tambahannya. Ya, saya akan lanjutkan pertanyaan. Sebelumnya saya mau cerita sedikit ini sama dengan pertanyaan ini. Baru minggu yang lalu saya dapat pasien 19 tahun Dr. Samuel. Maaf, mungkin saya cerita sedikit. Waktu datang Nona ini dengan baju sedikit terbuka, gitu. Nah, ternyata keluarnya keputihan lama, dan ketika kita kolposkopi SIN 3, sehingga kita akan manajemen sesuai dengan SIN 3-nya. Nah, yang saya sampaikan adalah bahwa pada usia demikian, memang dia aktivitas seksualnya tinggi karena memang bekerjanya di area itu. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini. Selamat sore dokter, saya Hardi dari Palu. Selamat sore Dokter Hardi, Sulawesi Tengah. Mohon bertanya, apakah wanita yang berisiko tinggi, misalnya PSK, memiliki peluang yang sama terjadi infeksi HPV dengan misalnya IRT yang tanpa diketahui faktor risiko dari suami IRT tersebut? Silakan dok. Saya dulu Dokter Heru, izin dokter. Ini pertanyaannya menarik ya. Memang kalau kita baca di teori, salah satu faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan infeksi HPV itu adalah number of sexual partner. Jadi memang tentu dengan berganti-ganti pasangan, kemudian juga aktivitas seksual yang tinggi,
itu kemungkinan mikrolesinya yang terjadi pasti kemungkinan lebih banyak ya. Sekarang apakah sama dengan ibu rumah tangga? Kalau kita nggak tahu juga ibu rumah tangganya actively seksual nggak secara aktif atau, tapi secara garis besar intinya gini, makin sering dia kontak seksual dan makin banyak seksual partnernya, itu akan makin tinggi risiko dia untuk terinfeksi dari HPV, dan kalau infeksi HPV ini persisten, dia akan berubah menjadi suatu lesi prakanker. Jadi itu Dr. Heru. Okay. Ya, jadi memang demikian. Jadi kalau di COVID kemarin itu ada namanya viral load ya, seberapa banyak virusnya. Nah ini juga seberapa banyak paparannya, banyak partner check-nya dan sebagainya itu memang berpengaruh. Ada lagi pertanyaan, kita memang fokus hari ini banyak diskusi. Izin bertanya dokter, apabila sudah menikah 3 tahun, belum pernah vaksin, apakah sebelum vaksin wajib harus pap smear dulu atau langsung vaksin saja? Ya, makasih Dr. Heru. Silakan Dr. Ani. Ini menarik ya. Ketika seorang wanita melakukan hubungan seksual 3 tahun, memang itulah awal kita mulai merekomendasikan untuk melakukan screening ya Dr. Heru ya. Nah, pada momen ini mungkin ketika kita bisa melakukan pemeriksaan saat itu dan saat itu kita nilai serviknya cukup baik ya, licin dan sebagainya. Mungkin kalau saya pribadi bisa langsung merekomendasikan dia menjalani program vaksinasi. Kembali tentunya kita holistik ya, pasiennya apakah dalam planning untuk hamil atau tidak, itu juga jangan lupa, karena seperti tadi pertanyaan yang terhenti, vaksinasinya saat terjadi kehamilan itu juga perlu diingatkan, paling enggak men-spare waktu antara dosis pertama dan kedua, bahwa setelah itu bahwa pasien bisa untuk tanpa kontrasepsi misalnya. Namun apakah, pertanyaan lagi, kalau memang ingin dilakukan suatu metode screening dahulu pun boleh saja tentunya, karena dia juga sudah 3 tahun menikah. Tapi kalau ditanya apakah memungkinkan untuk langsung vaksin, itu juga bisa. Begitu Dr. Heru. Terima kasih Dr. Roni. Sebelum saya lanjutkan, saya menyapa sejawat saya Dr. Ali nih dari Bandung. Apa kabar Dr. Ali? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik-baik ya dok. Alhamdulillah Dr. Heru. Diskusinya menarik, silahkan dilanjutkan. Namanya bukan Dr. Roni tapi Dr. Oni. Dr. Oni, ya. Kan diseret sedikit R-nya. Saya lanjutkan. Ini Dr. Siti Salima. Mungkin saya kenal sama beliaunya ini. Kepada para narasumber, mohon izin bertanya. Ada beberapa kasus pasien meminta pemeriksaan HPV DNA pada pria atau suaminya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah memungkinkan? Karena dari CDC tidak dianjurkan sebagai screening. Silakan. Dokter Heru, kalau ini kayak minta tolong Dokter Ima sendiri jawab nih kayak Dokter Heru. Ini pertanyaan gimana ujian ya? Ini sambil ujian. Jadi sebenarnya kalau yang saya baca nih, nanti koreksi dari Dokter Ima, dari Dokter Heru, dari Dokter Roni nih ya, Dokter Ali ya. Jadi kalau pada screening itu kan ada syarat-syaratnya screening ya. Pertama memang dia signifikan penyakitnya, kemudian hubungan antara yang kita cek dengan insidennya juga tinggi. Kalau pada pria ini kan yang HPV related tuh nasofaring, kemudian CA penis ya, CA penis, dan juga insiden yang dihubungkan dengan HPV-nya sebetulnya tidak terlalu tinggi ya Dokter Heru ya, kalau nggak salah hanya sekitar 40%. Jadi perlu tidak HPV DNA di sana ya? Kalau menurut saya mungkin belum perlu ya, karena insiden hubungannya juga rendah, dan juga dia sebenarnya kalau dari lihat insiden penyakitnya kayak CA penis itu juga sangat jarang sekali kan untuk insiden. Mungkin itu Dokter Heru nanti minta tolong nih bantu jawabannya. Dokter Roni, silakan. Ya, untuk metode screening ini menarik. Dulu kita mengenal ada metode untuk, ini kalau nggak salah dokter spesialis kulit ya waktu itu yang mempresentasikan. Mereka melakukan uji dengan semacam IVA test juga, itu dengan memulas IVA di area yang diduga ada paparan atau lesi derajat ringan pada area target ya, dalam hal ini penis mungkin ya.
Nah, namun ternyata sulit terus terang. Nah, sekarang ada HPV tes. Bagaimana nih, di swab aja lah daerah itu ya. Tapi kembali, apakah bila dinyatakan negatif itu menjadi suatu hal yang totally aman? Tentunya kita hati-hati karena tidak setinggi serviks yang sampai 99,7% tadi ya, sehingga kembali tidak direkomendasikannya oleh CDC, saya rasa terkait dengan efektivitas dari metode screening itu sendiri. Dan kalau dilakukan mungkin pada setting private asal sudah dijelaskan kembali, yaitu silahkan aja. Tapi kalau untuk menjadi suatu metode yang massal tentunya belum. Makasih Dr. Heru. Mungkin Dr. Ima nih jawabannya ada. Ini Dr. Nisa sudah muncul, ini sudah waktunya sudah mau habis nih. Dr. Heru. Silakan Dr. Tovan. Iya, kayaknya seru banget ya. Saya cuma minta waktu donat 1 menit ya. Ini menarik sekali. Jadi sepakat sekali kalau untuk metode screening kita jelas yang high volume, high risk, high cost, high volume, high risk dan ini ya betul-betul memang tadi ya insidensnya tinggi dan high risk. Jelas pada laki-laki memang tidak dikenal screening, betul sekali ya. Nah ini saya hanya sharing tadi, banyak sekali Dr. Heru sudah sharing pengalaman pribadinya dengan pasien-pasien pribadi. Saya juga sama ya. Jadi kenapa sih tidak dilakukan screening pada laki-laki gitu? Memang pada populasi yang memang high risk, very high risk ya, misalkan tadi ya, LGBT dan sebagainya ya. Jadi terkait dengan anatominya memang ya. Jadi kalau pada genital eksternal pria memang secara anatomi sangat menguntungkan, mudah sekali dibersihkan. Jadi kalau laki-laki tidak terlalu banget sexual behaviornya, biasanya sih diisolasi dari penisnya pun tidak dapat HPV-nya. Saya dapat pasien yang memang betul-betul, mohon maaf ya, laki-laki itu memang clubbing sekali dan multi partner seksual tidak hanya pada perempuan biasa tapi pada PSK. Dan betul pasangan seksualnya dalam arti istrinya memang HPV 16, 18 bolak-balik 31, 39, 45 ASH ya, high seal segala macam. Nah, tapi ternyata dilakukan pemeriksaan pada laki-lakinya, jadi memang kondilom ada ya, tapi setelah diberikan pemeriksaan tes HPV ternyata negatif, Dr. Heru, Dr. Oni ya. Jadi memang itu terkait bagaimana kita bisa melihat efisiensi dan efektivitas dari screening yang dilakukan pada laki-laki. Ini aja laki-laki yang sudah sangat sexual behavior-nya sudah sangat menyimpang ya, apalagi yang biasa-biasa saja. Jadi memang tidak sangat jauh dari cost effectiveness. Mungkin itu tambahan dari saya. Makasih, Dr. Heru. Terima kasih Dr. Tovan. Dr. Nisa, saya minta waktu sebentar untuk speaker untuk memberikan take home message dulu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sejawat partisipan telah bergabung pada sore hari ini, dan saya berharap juga rekaman kita bisa di-share di komunitasnya atau mungkin di murid-muridnya atau di tempat prakteknya dan sebagainya, biar tambah banyak yang memahami permasalahan terkait dengan kesehatan reproduksi wanita. Silakan Dr. Oni sama Dr. Samuel take home message yang akan disampaikan sebelum mungkin Dr. Samuel dulu mungkin Dok. Silakan Dr. Samuel. Oke. Baik Dr. Heru, izin ya. Mungkin sebagai take home message-nya satu ya, HPV pada sel serviks itu memang sudah sangat berkorelasi sekali. Dan pemeriksaan HPV saat ini sudah tersedia di Indonesia ya. Artinya kalau memang ingin high performance test itu memang co-testing yang dilakukan bersamaan, apakah itu HPV DNA dengan IVA test ataupun HPV DNA dengan sitologi. Karena dengan kombinasi HPV test dan IVA test atau pap smear itu angka deteksi dininya sangat tinggi. Angka negatif palsu dan positif palsunya bisa ditekan. Ini tuh. Terima kasih Dr. Heru. Terima kasih Dr. Samuel. Dr. Oni, silakan. Ya, sekalian tadi jawab pertanyaan tuh. Jadi memang intinya adalah kembali kanker serviks adalah kanker yang bisa dicegah, pencegahannya sudah ada, screeningnya sudah ada, mari kita jalankan. Itu saja Dokter. Terima kasih Dr. Syamel, Dr. Oni yang telah menjadi narasumber pada sore hari ini. Semoga ilmunya barokah, membawa manfaat untuk sesama. Kemudian mohon maaf ke partisipan sejawat sekalian yang tidak sempat terjawab pertanyaannya. Jadi demikian, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke host Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diskusi kita sore ini sangat interaktif sekali tentang HPV dan kanker serviks. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator kita, Dr. Oni Honsa, Dr. Syamel, Dr. Heru, Dr. Tovan, Dr. Bamana, serta Dr. Ali Budi. Tidak terasa 1 jam sudah berlalu, tibalah kita di akhir acara. Semoga materi Ashogi sore ini membawa banyak manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta Ashogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara, dan jangan lupa untuk kembali mengikuti Ashogi seri ke-35 dengan tema pemakaian anti-angiogenesis pada kanker ginekologi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di Ashogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Heru, Syamel. Dr. Heru. Dr. Roni, Tovan, Dr. Bamana. Dr. Tovan, baik-baik. Ya, baik-baik semuanya. Dr. Ali. Sukses. Ashogi. Izin live ya. Ya, sehat-sehat Dr. Heru. Sepertinya harusnya siap Sepertinya coba ditayangkan Dr. Heru. Ya. Tovan, ada satu pertanyaan ini yang tentang vaksin HPV profilaksi. Nggak ada yang terapi, dijawab aja, Pak. Jawab aja, ketik aja Dr. Oni. Ya. Ketik ya. Iya. Yang lain sih udah dijawab. Iya. Kasih Dr. Ani. Terima kasih ya. Saya izin live ya. Ya, Mas Nun, Dr. Heru. Sehat-sehat. Terima kasih, Dr. Heru. Dr. Assalamualaikum. Heru nanti kapan-kapan tayang ya, Dr. Heru. Iya. Tadi dok. Ya, Dok. Live ya. Ya, makasih Dr. Ani. Bersama sehat-sehat ya. Ya, sehat Dr. Tovan. Terima kasih. Kasih. Izin live.